اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wa sahbihi wa alihi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. 'Adada kulli harfin kutiba aw yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita muliakan dan kita hormati segenap para guru, para orang tua, Ustaz Abdul Rahman dan juga yang lain-lainnya. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim dan fakir kepada beliau-beliau sekalian. Namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semua nama-nama kita yang hadir di tempat ini dikenal di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana biasa kita meneruskan daripada pengajian kita dalam pembahasan kitab yang berjudul Fathul Qaribul Mujib ala Tadhhib at-Targhib wa at-Tarhib li Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid darain amin. Ila an qala at-tarhibu min al-kibri wal-i'jabi wat-targhibu fil hilmi wa ihtimali al-adha wal-'afwi wal-i'radi 'anil jahilin. Pembahasan kita malam hari ini yaitu tentang at-tarhibu minal kibri wal ijabi. Larangan dari sifat sombong dan juga sifat ujub. Larangan untuk kita sombong dan juga ujub. Karena pada hakikatnya yang namanya sombong itu bukan sifat yang pantas untuk disandang oleh makhluk. Kibir, sombong itu sifat yang hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Sang Khalik pencipta. Tapi buat makhluk gak ada pantasnya sama sekali buat sombong. Nah, dan juga wat-targhibu fil hilmi wa ihtimalil adha. Juga anjuran kita untuk berlemah lembut, sopan santun, wahtimalil adza, ya, untuk tidak menghiraukan daripada gangguan-gangguan orang lain, cemoohan orang lain, jangan terlalu menghiraukan. Wal afwi wal i'radi 'anil jahilin, dan memaafkan dan juga berpaling dari orang-orang yang bodoh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka ad-darul akhirah, itulah tempat yaitu di akhirat, naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil akhirah, kami persiapkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan daripada kejelekan-kejelekan yang dilakukan di muka bumi. Hal-hal yang berpaling daripada kebaikan. Wala fasadan, atau kerusakan-kerusakan. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Nah, itu untuk dipersiapkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka darul akhirah, ay al jannah, itulah darul akhirah, rumah akhirat. Ay al jannah, yang dimaksud adalah surga. Jadi rumah sesungguhnya itu bukan di dunia. Rumah buat kita sesungguhnya
adalah di akhirat, yakni al-jannah, di sorga. Nah, karena ada dua nih di akhirat ini pilihannya. Kalau nggak sorga, neraka. Kalau yang namanya kubur, barzakh itu satu alam, proses perjalanan setelah kehidupan. Setelah kehidupan ada yang namanya barzakh. Dari barzakh itu juga ada pembagiannya lagi. Ada yang isinya kenikmatan, ada yang isinya azab. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu taala luful afiyah. Selanjutnya dilanjutkan dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Hari kebangkitan setelah dalam kubur, tergantung bagaimana amalnya. Lalu kemudian saat di dalam kuburan pun orang ada yang mendapatkan kenikmatan, ada yang mendapatkan azab. Ada yang kuburannya luas, lapang, terang benderang, ada yang kuburannya sempit. Ada yang kuburannya terang benderang, ada yang kuburannya gelap gulita. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijadikan kubur kita raudhatun min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Enggak kebayang bagaimana bentuknya. Taman-taman surga. Kalau majelis semacam ini itu dikatakan raudhah min riyadil jannah juga, kata Nabi SAW. Majelis-majelis ilmu atau tempat-tempat orang berzikir, di masjid, di tempat pengajian, itu bagian dari taman surga. Nah, tapi surga yang lebih, kenikmatannya lebih dari apa yang kita bayangkan nanti di akhirat itu nggak ada bandingannya dengan apa yang kita bayangkan di dunia. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat, dipandang oleh mata siapapun manusia. Wala udhunun sami'at, atau telinga yang mendengar tentang sifatnya. Wala khatara ala qalbi bashar, atau terlintas di dalam hati manusia. Setinggi apapun imajinasi manusia, sampai-sampai mungkin dia bisa gambarkan, dia buatkan suatu gambar yang berbentuk ilustrasikah, atau lebih daripada sekedar ilustrasi, gambaran seakan-akan itu keindahan, kenikmatan surga yang disifatkan dalam Al-Quran, dia gambarkan seindah mungkin. Namun hakikatnya nanti di surga jauh lebih indah dari apa yang digambarkan oleh manusia, karena nggak bisa terlintas dari hati manusia. Ada batasannya. Kita ini punya batasan. Sehebat apapun seorang seniman, katakanlah, mereka kalau melukis satu gambar, tolong lukiskan satu gambar keadaan di satu desa, yang mana desa itu ada sawah, ada pegunungannya, ada jalannya, ada orang yang bersepeda, ada orang dan lain sebagainya. Dia gambarkan indah kalau kita pandang. Ini seperti gambar realistis, gambarnya kayak gambar nyata, hidup benar. Sehebat apapun seniman, mereka gambarkan tentang akhirat, tentang surga, nggak bakalan sesuai sama seperti apa yang nyatanya nanti di surga. Karena jauh kenikmatan surga jauh lebih indah daripada apa yang dibayangkan oleh manusia. Sama seperti juga orang yang mensifati tentang sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang menggambarkan tentang ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Enggak ada habis-habisnya. Para ulama menuliskan sejarah atau tarikh tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari beliau dilahirkan, bahkan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, sampai perjalanan Nabi Muhammad, kehidupannya beliau, akhlaknya Nabi Muhammad sampai beliau wafat dan seterusnya, itu akan habis masa atau waktunya untuk menuliskan, sedangkan yang belum ditulis itu masih banyak. Makanya dalam satu qasidah syair yang dikarang oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam kitab Maulid Simtud Durar yang biasa sering kita baca, kita dengar, ada salah satu syair beliau sebutkan di situ, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Sehebat-hebatnya sang pujangga,
atau sang sastrawan yang melukiskan, menggambarkan tentang keindahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nggak bakal habis, nggak bakal cukup waktunya untuk menggambarkan keindahan Nabi Muhammad SAW. Yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Zamannya akan fana, akan habis. Waktu dia bakal habis, tapi sedangkan yang belum ditulis itu masih banyak sekali. Subhanallah. Itu tentang Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana tentang keindahan di akhirat, di surga dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW, yang mana keindahan Nabi Muhammad, tentunya beliau adalah seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada bandingnya. Satu makhluk pun yang ada di muka bumi ini tidak ada yang melebihi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling istimewa. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi dalam ayat ini disebutkan darul akhirah ay al-jannah. Rumah di akhirat adalah surga. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan. Kami jadikan surga itu untuk orang-orang yang enggak suka melampaui batas, untuk orang-orang yang enggak suka berbuat buruk. Orang yang enggak suka, maksudnya orang yang enggak suka berbuat buruk berarti orang yang suka berbuat baik. Itu tempatnya di surga. Wala fasadan, atau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maksudnya apa? Kerusakan yang seperti apa? Bi'amalil ma'asi. Kerusakan dengan amal maksiat. Melakukan perbuatan maksiat, ini merusak. Bahkan bisa dikatakan merusak ekosistem yang ada di muka bumi ini. Jelas. Satu kemaksiatan yang mana sejatinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk apa? Untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budullah. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah, atau apalagi mentigakan dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, dengan membuat perbuatan maksiat, terjadinya suatu kemaksiatan di muka bumi, maka secara tidak langsung kita telah membuat satu kerusakan. Mengganggu daripada merusak ekosistem yang ada di muka bumi ini. Orang Allah dalam Islam, dalam syariat kita dianjurkan untuk menjaga lingkungan, menjaga makhluk, tidak disakiti, tidak menyiksa makhluk. Tak boleh, walaupun dalam syariat kita dianjurkan untuk kurban nanti bentar lagi, udhiyah Idul Adha. Tapi dalam prosesi itu pun juga ada adab-adabnya. Adab yang mana ketika kita melaksanakan penyembelihan semacam itu tentu ada adabnya. Yang nyembelih jangan sampai buka aurat. Jangan alasannya biar gak kena darah. Banyak celana panjang masih banyak. Cari celana yang udah gak kepake, yang udah gak kepake buat sholat, yang gak disayang lah sama dia. Atau apapun itu nanti bisa dicuci lagi kan, walaupun celana udah lama misalnya. Yang penting, nah itu banyak adab-adab etika semacam itu memang diajarkan dalam Islam. Nggak cuma sekedar nyembelih selesai di situ, tapi ada adab-adabnya. Ketika menyembelih satu hewan, nggak dihadapkan dengan hewan yang lain, nggak ngelihat. Kasarnya walaupun dia nggak punya akal, hewan nggak punya akal, cuma punya nafsu doang. Tapi hakikatnya bagaimana? Bayangkan. Kalau dihadapkan seperti itu mungkin ada perasaan. Bahkan tidak sedikit kita lihat fenomena yang terjadi hewan-hewan lain. Yang kemarin lagi viral tuh gajah. Gajah yang apa? Anaknya ketabrak ya. Anaknya apa emaknya yang ketabrak? Anaknya ya. Anaknya ketabrak. Emaknya nungguin, nangis, sedih. Kalau mau dibahasakan nangis mungkin dia. Sedih ditungguin. Lah itu kan punya perasaan. Subhanallah. Dan Muhammad ada satu cerita kisah menarik. Kejadian ini, kejadian dulu di Arab Saudi. Ada pengembala onta. Ini onta salah satu hewan yang nggak mau dikawinin sama emaknya. Subhanallah, ini onta. Ada salah satu pengembala onta, dia ternak onta. Ini induknya ngelahirin punya anak. Dipelihara, anaknya udah beranjak dewasa. Anaknya sudah beranjak dewasa,
kemudian sudah bisa ini anak untuk dikawinkan. Akhirnya sama pengembala tadi dikawinin sama emaknya. Gak mau. Dipaksa gak mau juga. Sama induknya tadi dia mau dikawinkan. Dia gak mau ontanya, subhanallah. Akhirnya apa? Apa yang dia lakukan? Matanya ditutup onta tadi. Mata ontanya ditutup. Akhirnya udah. Onta tadi gak ngeliat, gak tahu. Selesai. Itu tutup matanya dibuka. Subhanallah. Ontanya ngamuk. Anaknya ngamuk. Ini pengembala onta tadi diinjak-injak sampai mati. Subhanallah. Ini kejadian di Saudi dulu. Karena diceritain guru Al-Fagir dulu. Anak punya guru dulu. Salah satu murid Abu Yasir Muhammad Al-Maliki. Ini onta loh. Ngerti dia. Ya. Apalagi manusia. Ya kan? Makanya jangan kita anggap mentang-mentang hewan dikatakan gak punya akal. Tapi tetap yang namanya manusia ini kan kita berakal. Bagaimana kita memperlakukan makhluk yang tidak berakal itu dengan baik. Kalau kita memperlakukannya mereka dengan tidak baik, sama saja seperti manusia tidak berakal kalau seperti itu. Na'udzubillah. Nah itulah, makanya pentingnya adab itu nomor 1. Adab akhlak nomor 1. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Karena dulu zaman jahiliyah, Masya Allah, bobroknya akhlak mereka. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab pada zaman dahulu, Masya Allah, yang disebutkan dengan namanya tabarruj. Ya, membuka aurat dan lain sebagainya. Mereka joget-joget, minum-minuman dan lain sebagainya. Ini sifat yang digambarkan zaman dahulu. Datang Nabi Muhammad untuk memberantas itu semua. Dan meluruskan, memperbaiki akhlak-akhlak mereka. Lebih mulia orang yang berakhlak daripada punya ilmu tapi nggak ada akhlaknya. Ya. Orang punya ilmu, ya gelarnya macam-macam berteret. Berapa gerbong tuh kalau misalkan di Manggarai kalau kita lihat kereta Argo Bromo Anggrek misalnya, tujuan Surabaya misal, ada berapa gerbong tuh? Ada 8 atau berapa yang nggak tahu, wallahu alam. Nah itu gelarnya manusia, gelarnya orang mulai dari doktor, PhD, SH, MPD dan lain sebagainya. Terus, tapi nggak punya akhlak, udah nggak ada nilainya manusia yang seperti itu. Nah, yang nomor 1 adalah akhlak. Makanya ada juga salah satu seorang murid yang belajar dengan salah satu ulama besar dahulu. Itu beliau selama 18 tahun beliau belajar akhlak. 18 tahun belajar akhlak. Belajar adab akhlak aja isinya. 2 tahun dipakai buat belajar ilmunya baru 2 tahun. Ya, 2 tahun berikutnya baru belajar ilmu. Dan subhanallah sudah selesai masa belajarnya beliau nyesel. Ini murid tadi nyesel. Kenapa saya nggak pakai 20 tahun ini saya buat belajar akhlak aja semuanya udah. Kalau tahu akhlak ini jauh lebih mulia, mendingan saya belajar akhlak aja udah semuanya. Subhanallah. Apalagi orang yang nggak belajar akhlak sama sekali. Nah ini yang penting ya. Mulai dari yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa yang namanya tarbiyatul aulad, pendidikan anak itu madrasah pertamanya, sekolah pertamanya bagi anak siapa? Ibu. Sang ibu adalah madrasah pertama buat anaknya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama buat anak-anaknya. Mari kita ajarin, kita punya istri di rumah, kita ajarin. Suruh dia didik anak kita dengan sebaik-baiknya akhlak. Minimal ketika masuk waktunya sholat dia sholat, nggak ngelanggar daripada aturan yang sudah ditetapkan oleh orang tuanya, nggak pernah ngangkat suara sama orang tuanya. Itu akhlak-akhlak yang semacam ini dari kecil kita ajarkan kepada mereka. Nah ini tadi. Kemudian waqala ta'ala, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tusaddir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marahan. Janganlah kamu wala tusa'ir ay la tamil wajhaka anhum. Maksudnya adalah janganlah kamu membuang wajah kamu terhadap manusia. Jangan kita buang muka sama orang. Maksudnya ini jangan sombong. Wala tamshi fil ardi marahan. Janganlah berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Itu enggak boleh. Oh, saya ini saya.
Nah ini termasuk al-muhlikat, itu yang namanya ananiyah. Ada satu penyakit juga disebutkan namanya ananiyah. Ananiyah itu artinya dikit-dikit saya, dikit-dikit saya. Saya ini, saya ini, saya ini. Terus ini penyakit model begitu. Kenapa? Dia ngerasa berarti dia sudah hebat. Ada sifat sombong yang terselubung di dalam kalimat ana. Di kalimat saya, oh saya ini gini, saya ini gini, saya ini gini. Saya punya ini, saya punya itu, saya bisa ini, saya bisa itu. Nah ini udah menunjukkan sifat sombong. Memalingkan wajah sama orang, jangan. Sekalipun kita lebih punya, lebih hebat dari segi ilmu, dari segi finansial kita, harta kita lebih banyak dari orang lain, tapi jangan mentang-mentang kita lebih hebat, kita kalau ketemu yang di bawahnya kita, kayak gitu udah. Nah ini nggak boleh. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan itu nggak boleh kita buang muka sama orang lain. Ketemu adabnya bagaimana? Ada salah satu hadis yang Rasulullah SAW menyampaikan, kalau kamu ketemu dengan orang yang sedang duduk, ucapkan salam kepada mereka. Atau kamu sedang berjalan, atau ada yang lewat, ucapin salam. Itu ada hadis tentang salam, mengucapkan salam. Dimanapun kita tempat lewat, Assalamualaikum. Assalamualaikum, minimal tegur, Assalamualaikum. Orang senang begitu. Enggak lewat-lewat aja udah. Assalamualaikum, salaman, segala macam. Nah itu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya Allah Ta'ala enggak suka kepada orang-orang yang sombong. Yang terlalu angkuh kayak gitu, Allah Ta'ala tidak suka. Nah, di dalam syarah disebutkan wa fil ayatain hasun 'alal i'radi 'anid dunya. Ini ayat yang dua tadi barusan. Poin yang akan kita dapatkan dari ayat tersebut, yang pertama adalah hasun 'alal i'radi 'anid dunya. Anjuran kita untuk berpaling dari dunia. Artinya jangan cinta kepada dunia. Cari dunia boleh. Buat apa? Buat akhirat. Bukan cari dunia buat kita hidup kekal di dunia, bukan. Tapi cari dunia untuk kita, bekal kita di akhirat. Begitu, cari dunia, cari nafkah kan wajib buat keluarga. Niatkan di dalam mencari nafkah, mencari dunia ini untuk apa? Menghidupkan keluarga kita, bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak kita dengan pendidikan agama yang baik, yang bisa menyelamatkan mereka di dalam dunia dan akhirat. Nah itu. Yang kedua kemudian wa nahyu 'anil kibri wal 'ujubi. Yang kedua, poin kedua daripada ayat tadi, larangan untuk kita sombong. Larangan dari sombong wal 'ujubi dan ujub. Nah, tadi sifat ujub. Melihat orang buang muka. Dulunya padahal Masya Allah seret banget dulunya. Giliran dikasih harta lebih sama Allah Ta'ala udah gak mau noleh lagi, udah dipanggil. Siapa lu? Nah, gitu kan. Dulu negor terus, datang pulang. Giliran udah punya, pura-pura gak kenal. Ada gak ada model begitu tuh? Banyak. Mungkin mudah-mudahan gak di sini, di sono kali, tempat yang lain kali. Nah begitu gak boleh. Gak boleh sombong, gak boleh ujub. Nah ujub tadi itu tadi ngerasa diri kita ini lebih hebat. Oh ngerasa saya ini bisa, oh saya ini bisa ini, bisa ini. Puas dia dengan diri dia. Itu nggak boleh. Wal muradu bil kibri ihtiqarun nas. Apa sih definisi yang dimaksud dengan definisinya kibir itu apa? Sombong itu apa maksudnya? Nah, sombong itu adalah ihtiqarun nas. Ihtiqarun nas. Meremehkan orang lain. Itu definisinya sombong. Ada dalam hadis lain disebutkan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kibir itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan juga memandang sebelah mata, meremehkan orang lain. Itu tandanya kibir, sombong. Itu enggak boleh. Al-muradu bil kibri ihtiqarun nas. Yang ngeremehin orang. Wal muradu bil i'jabi, yang dimaksud dengan ujub apa? Ar-ridha 'anil nafsi. Ridha, rela sama diri kita, artinya puas. Dia puas dengan diri dia. Saya udah punya ini, apalagi yang gue cari? Gue udah punya ini, semuanya udah punya. Harta ada, kendaraan punya. Kalau yang susah-susah aja udah gue mau punya, gitu kan? Merasa begitu, udah itu namanya ujub. Kasarnya kibir, sombong yang halus. Sombong tapi yang lebih halusan dikit. Tetap nggak boleh.
Mau sombongnya 10% aja dah. Nggak terlalu ketara gitu misalnya. Jangan, nggak boleh. Harus bersih. Itu bagian dari penyakit-penyakit hati. Kalau orang punya penyakit yang zahir aja, diperhatiin bener. Muka jerawatan, ya Bu ya. Muka ada flek hitam, jerawatan, langsung nyari di TikTok, nyari di Google. Skincare apaan ya, perawatannya. Muka berminyak mulu nih. Kepikiran. Punya muka nggak glowing. Glowingnya bukan glowing karena bagus, cerah, tapi karena berminyak. Kepikiran akhirnya. Pengen glowingnya biar cerah muka gimana. Biar nggak kusam, nyari dia. Penyakit zahir dipikirin. Tapi penyakit batin, ngomongin orang. Terus ngakar. Kebiasaan. Sampai-sampai kalau kita duduk ngumpul sama teman-teman, kalau kagak ngomongin orang udah kayak ada yang kurang aja, udah ngopi kayak gak pakai gula. Atau kalau bikin masakan nasi goreng kagak pakai garam, kan kagak enak tuh nasi goreng doang tuh. Apalagi pakai cabai rawit doang, udah kagak dikasih garam. Kagak pakein micin, masako dan lain-lain. Kan ada yang kurang tuh. Udah tambahin bumbunya tambahin masako, roiko, ngomongin orang sono sini udah ketawa, TV udah selesai baru puas dia pulang ketawa. Nah itu orang yang ngomongin orang lain, ghibah, namanya ghibah. Nah itu seperti orang yang makan daging saudaranya sendiri. Makan daging orang, terus yang diomongin habis dagingnya akhirnya, tinggal tulangnya doang. Saking seringnya diomongin, tiap hari diomongin. Kalau mau digambarin nih, udah tinggal tulangnya doang udah. Diomongin lagi, habis tulangnya udah. Nggak ada tulangnya lagi, udah habis. Masya Allah. Nah itu jadi harus dihindari penyakit-penyakit yang semacam itu. Jadi kita harus perhatiin juga penyakit batin itu, perhatiin juga, jangan penyakit zahir doang. Korengan, habis kena luka langsung cari betadine, langsung diobatin. Jangan sampai boroknya kemana-mana misalnya. Tapi penyakit batin, ngerasa kibir, ngerasa sombong, udah amat ya, biar emang gue punya, emang gue bisa, hebat, emang kenapa? Lo mau apa? Gue bisa, semuanya bisa. Lo mau apa emang? Nah ini udah sombong gitu udah. Ujub sombong, naudzubillah min dzalik. Nah itulah makanya harus dilatih. Latih diri kita ini. Itu bagian daripada hawa nafsu sebenarnya. Bagian daripada hawa nafsu. Wan nafsu ta'amaratun bisu. Nafsu itu sebenarnya mendorong. Sifatnya nafsu ini mendorong kita untuk melakukan keburukan. Nafsu, kalau dalam Burdah itu Al-Imam Busiri beliau menjelaskan nafsu wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'in wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu seperti at-tifli, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak bayi. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha'in wa in taftimhu yanfatimi. Seperti nafsu itu seperti anak bayi yang senang nyusu. Kalau nangis nyusu, ya kan? Ibu-ibu punya bayi itu. Lagi nangis ya dia susuin biar diem. Terus diturutin terus. Ya. Kalau misalkan di stop disapih, ya udah stop, dia nggak mau nyusu lagi. Tapi kalau terus dikasih, dia nggak mau berhenti nyusu. Makanya kan ada masa nyapih anak tuh. Kita juga alhamdulillah dulu ngerasain tuh pertama kali ya, di anak pertama tuh ngerasain tuh nyapih tuh bagaimana rasanya. Masya Allah. Ya, nangis tengah malam biasa anak kalau udah nyusu udah anteng aja tidur. Ini malam kita gimana empok-empok biar caranya biar apa? Biar anak diam. Ya, udah 2 tahun kan udah disapih biasanya, nggak nyusu lagi itu. Nah itu nafsu seperti itu. Kalau kita nggak stop, terus ini nafsu bakal mengakar menjadi satu kebiasaan. Kalau bahasa mentengnya itu apa? Jadi habit. Habit itu. Jadi kebiasaan ya bahasa Inggris ya. Inggrisnya menteng sini kan habit ya, kurang lebih. Jadi kebiasaan. Nah kebiasaan yang semacam ini tidak boleh kita biarkan, kita diamkan. Jadi lawan terus yang namanya hawa nafsu. Gimana caranya? Pokoknya kapan kita ingat, kita lawan. Berat, memang berat. Tapi kalau sudah, nah itulah
Kelezatan di dalam ibadah tidak akan didapatkan kecuali, tidak akan diraih kecuali dengan dia mujahadatun nafas. Mujahadah melawan hawa nafsu. Itu baru bisa mendapatkan kelezatan, kenikmatan di dalam ibadah. Kalau dia sudah berhasil melawan hawa nafsu. Makanya godaan paling terbesar itu bukan, jihad yang paling besar itu bukan yang lain. Bukan jihad menggunakan pedang, ya, bertumpahan darah, lawan musuh, atau pakai tombak, atau pakai panah, bukan itu. Kata Rasulullah SAW, pas beliau baru pulang dari suatu peperangan, beliau katakan, raja'na min jihadil akbar, min jihadil asghar ila jihadil akbar. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang, beliau sampaikan kepada para sahabat. Kita baru saja pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kaget sahabat. Bukankah kita baru pulang dari perang tadi? Ada yang gugur di medan perang, ada yang gugur di medan perang, ada yang mati syahid, ada yang terbunuh, terluka, dan lain sebagainya. Apa ini maksud? Ya, ini jihadun nafas. Jihad melawan hawa nafsu itu jihad yang paling besar. Lebih susah, lebih berat daripada jihad melawan musuh. Walaupun taruhannya nyawa. Jihadun nafas. Orang akan mendapatkan suatu kenikmatan di dalam ibadah. Halawatul ibadah akan didapatkan dengan apa? Dengan cara melawan hawa nafsu. Tadi rasanya kepengen gue sombong. Oh, saya kan udah berjuang. Udah lama saya menanti-nanti ini. Biar saya udah sukses, saya menanti kesuksesan ini udah lama. Bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun misalnya. Bolehlah sekali-sekali saya ini pamer dikit lah ke orang. Nah, itu nggak boleh. Jangan sampai. Ini justru malah akan menjadi suatu pangkal kehancuran. Udah sukses, dia sombong. Akhirnya dibanting lagi sama Allah Subhanahu wa taala, dibalikin lagi. Dibalikin lagi, repot. Makanya orang yang mujahadah itu melawan hawa nafsu, baik dari segala macam penyakit hati dan lain sebagainya tadi, kayak orang lagi nanjak, kayak orang lagi mendaki gunung. Mendaki gunung. Lagi naik, udah nyampe ke puncak gunung, dia sombong, dia maksiat dan lain sebagainya. Itu sama saja orang udah nyampe ke gunung, dia jatuhin lagi dirinya dia ke dalam, ke jurang. Dia jatuhkan dirinya lagi ke jurang. Terus dia harus naik lagi. Butuh waktu lagi, berat, sakit, ya. Malesnya ada, lemesnya ada. Tapi kalau orang udah di atas, udah. Mau lihat kemana-mana, kelihatan semua. Dan disitulah memang kita dianjurkan tidak boleh sombong. Makanya ada pepatah, kita dianjurkan untuk pakai ilmu padi, ya. Ilmu padi. Ya, ilmu padi itu artinya padi kalau udah berisi, kalau belum berisi dia tegak. Tapi kalau udah ada isinya, dia nunduk tuh padi, kayak begitu. Ya, artinya kalau udah berisi, semakin berilmu, semakin dia sukses, semakin dia tunduk. Semakin dia tunduk artinya dia nggak sombong, nggak ngerasa dia punya kelebihan apa lagi. Hakikat daripada harta yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki, siapa yang memberikan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu cuma titipan saja. Kapanpun Allah ta'ala pengen cabut, bisa. Nggak pakai repot bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah ta'ala kalau pengen sesuatu, pengen berkehendak terhadap sesuatu, cuman hanya sekedar kun fayakun. Jadilah maka jadi. Nah, ini maksud daripada ayat tadi, ini baru saja tadi siang kita baca nih, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-Imam Ghazali menjelaskan maknanya di situ, artinya sifat kun fayakun ini bukan berarti setiap Allah Ta'ala berkehendak harus mengucapkan kun fayakun, tidak. Artinya di situ menunjukkan bagaimana begitu cepatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau pengen sesuatu, ibaratkan kayak jadi langsung jadi gitu. Tapi bukan berarti setiap ini kun fayakun, enggak. Tapi begitu cepatnya, nggak pakai lama prosesnya. Hari ini orang nggak punya, boleh kita katakan. Nggak, nalar kita orang kalau pengen kaya harus usaha dulu, betul nggak? Harus dia kerja, harus dia buka ini. Nggak menutup kemungkinan kalau Allah Ta'ala berkehendak besok pagi, ba'da subuh nih orang jadi orang kaya. Mungkin nggak? Mungkin banget, nggak ada yang nggak mungkin.
Makanya kita nggak boleh mengukur kemampuan akal kita dengan kemampuan manusia. Mengukur sesuatu dengan kemampuan kita, manusia. Kemampuan manusia itu sangat terbatas. Tapi kemampuan Allah Subhanahu wa taala tiada batasnya. Nah, makanya kita punya kita dahulu cerita guru Al-Fagir Sidil Habib Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun, Habib Hasan bin Ahmad Bahrun. Mungkin kalau orang-orang dulu kenalnya dengan Ustaz Hasan Baharun. Ya, beliau pendiri Pondok Pesantren Darul Lughah wad Da'wah di Jawa Timur sana. Itu santrinya sekarang udah hampir 20.000 kurang lebih. Ya, dari tahun 1983. Awalnya ngontrak dulu. Ngontrak 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, sampai 8 rumah kurang lebih beliau ngontrak. Belum punya pondok, belum punya pesantren dulu. Ya pesantrennya ngontrak itu rumah buat orang-orang belajar. Nah, dulu tahun 80-an kalau nggak salah. Atau tahun 90-an. Itu beliau lagi punya hajat. Punya hajat apa ya? Buat bayar utang bangunan pondok pesantren. Saat itu utangnya kalau nggak salah berapa 20 juta kalau nggak salah. Al-Fagir diceritakan sama guru. Alhasil sudah jatuh tempo harus dibayar utangnya. Akhirnya bagaimana caranya? Nah, inilah kebiasaan yang memang beliau lakukan. Bisa kita tiru, bisa kita contoh. Walaupun cuma sekali-sekali atau seumur hidup sekali mungkin kalau kita mau contoh. Bismillah, jangan pakai ragu. Apa itu? Apa yang beliau lakukan? Beliau ajak anak beliau, putra beliau, Guru Kamil, Habib Segaf, Dr. Habib Segaf bin Hasan Baharun. Diajak malam-malam ke alun-alun yang ada di Bangil sana, Jawa Timur. Ke alun-alun, di sana banyak tukang beca. Ya, dulu banyak beca, sekarang juga masih ada becanya. Becak bentor namanya, becak motor ya, bentor. Di sini masih ada beca nggak nih? Di mana? Kampung Melayu masih ada katanya beca. Habis sudah. Masya Allah. Nah, sono masih beca. Datang ke tukang beca malam-malam, orang nyari penumpang, nyari nafkah. Masya Allah. Sampai dia tidur di atas beca, tukang beca. Didatangin malam-malam. Beliau keluarin uang yang beliau punya. Semuanya tanpa disisain. Yang di pribadi beliau, semua uang yang beliau punya dikeluarin, nggak disisain sepeser pun. Diapain? Dibagiin ke tukang-tukang beca. Semua sampai rata, habis uangnya. Dan beliau berkeyakinan dengan beliau infak, sedekah, ngasih kepada mereka, Allah Ta'ala akan berikan lipat ganda dari apa yang telah beliau keluarkan. Dengan diniatkan untuk melunasi hutang pondok pesantren. Subhanallah, udah. Habis beliau melakukan itu, nggak lama, selang beberapa hari datanglah orang. Ngasih uang sesuai dengan utang pondok pada saat itu. Dan lunas utang pondok, subhanallah. Nah itu sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW. Beliau berkeyakinan dari mana? Dari sabdanya Nabi Muhammad. Nah, apa ya hadisnya? Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan untuk kita bersedekah. Kita punya harta, kita keluarin buat sedekah. Tidak akan berkurang sama sekali. Bahkan bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Nabi ulangin sampai 3 kali. Bahkan akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Siapa yang berbicara? Nabi kita Muhammad SAW. Apa masih ada keraguan di dalam diri kita terhadap Nabi Muhammad SAW? Apa masih ada rasa janggal, ragu? Masa iya? Nabi Muhammad ngomong gak pakai hawa nafsu, kayak kita enggak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad gak pernah ngomong berdasarkan hawa nafsu. Apa yang beliau sampaikan, yang beliau ucapkan 14 abad yang lalu lebih kenyataan, nggak ada meleset sama sekali sampai sekarang ini. Makanya banyak sekali ulama-ulama yang mengamalkan itu. Nggak ada uang, udah kepepet, keluarin yang ada di kantong, habisin, bagiin. Ikhlas, jangan lupa. Jangan habis itu, gue tadi malam baru aja nih kebagiin duit nih. Banyak nih, gue punya duit berapa ya? 1 juta, gue habisin dah. Mudah-mudahan besok ada yang ngasih gue lebih dari 1 juta, ada 100 juta misalnya. Cerita ke sono sini. Jangan udah. Cukup yang paling afdhalus sadaqah, yakni sadaqatus sir. Afdhalus sadaqah, sadaqatus sir. Sadaqah yang paling afdhal adalah sadaqah sir. Sadaqah yang sembunyi-sembunyi. Ibarat tangan kanan sedekah, tangan kiri dia nggak tahu. Paham maksudnya kan? Tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak tahu. Artinya udah. Kalau udah keluarin, udah.
biar Allah Subhanahu wa taala yang ganti. Allah taala yang Maha tahu sudah. Nah, ini banyak sekali dan alhamdulillah juga memang pernah kita rasakan juga Al-Fajr merasakan saat itu pengen bayar pajak mobil dulu. Ya tahun 2000 berapa tuh? 2019. 2020. Kurang lebih lah. Saat itu nggak ada duit. Ya, ini cerita pengalaman aja. Buat mudah-mudahan motivasi buat kita semua. Ya, saat itu perlu uang 5 juta. Karena progresif dulu beli second. Progresif kelima. Jadinya mahal. Harusnya 2 juta sekian, malah jadi 5 juta. Akhirnya duit waktu itu cuman ada kalau nggak salah 2,5 juta, kurang separuh lagi itu. Hari Jumat kita sholat Jumat waktu itu di Depok, ngurusnya di Depok waktu itu. Sholat Jumat, biasa parkir kan bayar parkir. Duit emang udah kagak ada lagi udah, seada-adanya udah. Ya bensin udah keisi, tol udah keisi, tinggal duit 50.000. Lah gimana nih? Nggak ada lagi ya udahlah, kembalian kagak ada. Bismillah, 50.000. Parkir nih, tukang parkir, gue mimpi apaan semalam nih misalnya. Ya kan senang kan, luar biasa. Subhanallah, dari masjid kita jalan ke sana, tahu-tahu ada hamba Allah yang membantu di situ. Pas genep jadi 5 juta, dari 50.000 jadi 5 juta semuanya. Alhamdulillah. Ya ini kadang bukan suatu yang kebetulan. Asal kita punya keyakinan. Ini yang ngomong ngucap Nabi Muhammad SAW. Udah kita jangan pakai ragu udah. Kita kalau kepepet udah coba shadaqatus sir. Ya kita punya program yang dalam kehidupan kita. Shadaqatus sir, sedekah yang rahasia, diam-diam. Nggak usah orang lain tahu, nggak usah. Nggak usah orang lain tahu, nggak usah. Ya udah. Ya, sekali-sekali, sebulan sekali, kayak seminggu sekali atau berapa bulan. Ya, syukur-syukur kita kalau memang punya kelebihan harta, jangan nunggu kita habis dulu, kepepet dulu. Ya udah kepepet baru mau sedekah. Ya, jangan. Apalagi hari Jumat, afdal-afdalnya sedekah hari Jumat, hari-hari baik itu. Enggak apa-apa. Bantu, terutama paling afdalnya kepada sedekah yang paling afdal kepada siapa? Ya, di antaranya kepada talabul ilm, para penuntut ilmu, para santri. Itu bukan sekedar habis di situ doang sedekahnya, ngalir pahalanya. Selama dia belajar, dia dapat ilmu yang didapatkan dari uang yang kita kasih, dari harta yang kita kasih, dapat terus kita pahalanya. Bantuin dia. Pengen beli apa? Pengen beli kitab, beliin. Boy, lebih semangat lagi kan? Kitabnya dibaca sama dia, dipelajarin. Pengen beli Pak Ustadz, kitab apaan? Pengen beli kitab Alpiyah misalnya, Nahwu Shorof. Agak ada duitnya, beliin. Selusin nih kitab, bagiin teman-temannya. Masya Allah. Ini jadi orang alim, pinter Nahwu Shorof, bisa ngaji kitab dan lain sebagainya. Itu pahala ngalir terus. Masjid lagi ada renovasi, bantu. Biar kata cuman 10.000, biar kata cuman cepet 100.000 misalnya. Biar kata cuman 1 juta, bantu. Cukup ya, diri kita aja yang tahu. Nah itulah keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan baik itu dari Al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala ataupun ucapan Nabi Muhammad SAW, sabdanya beliau itu senantiasa relevan di setiap zaman. Artinya cocok, bisa kita terapkan di zaman manapun sampai hari kiamat. Nah, kalau kita mau ngambil konsep kehidupan, ambil cerminan kita, pakai konsepnya Nabi kita Muhammad SAW, niscaya insyaallah akan mendapatkan kehidupan yang berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau meriwayatkan salah satu hadis yang bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Kata Nabi Muhammad, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang punya di dalam hatinya sebiji jagung daripada kesombongan. Punya sombong di dalam hatinya cuma kecil sebiji jagung doang. Itu enggak bakalan masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Faqala rajulun, maka seorang berkata,
bertanya kepada Nabi Muhammad. Seorang berkata, faqala rajulun, seorang berkata, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan. Beliau menceritakan salah seorang yang menceritakan bahwa sesungguhnya ada orang yang senang bajunya bagus, wa na'luhu hasanan, kemudian sandalnya juga bagus. Maka qala, Nabi Muhammad berkata, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jamal, dan menyukai keindahan. Jadi kita dianjurin juga buat pakai pakaian yang bagus, yang rapi, yang indah, biar kata nggak baru walaupun lama, tapi yang penting bersih, rapi. Karena Allah Ta'ala senang dengan yang namanya keindahan. Innallaha jamilun, Allah Ta'ala indah, yuhibbul jamal, dan Allah Ta'ala suka keindahan. Bagaimana kita bayangkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali-sekali main ke puncak. Kalau kita lagi ke puncak, lihat dari pemandangannya indah nggak kira-kira? Manusia kita bikin pemandangan-pemandangan buatan. Indahan mana sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Ciptaan Allah yang memang asli bentuknya seperti itu, bayangkan aja, itu baru dari sebagiannya saja. Belum kita ngelihat jagat raya, keluar angkasa, indahnya bukan main. Nggak kebayang tuh kita bikinnya gimana caranya. Langit tanpa tiang bisa tegak. Kalau masjid kan masang pelapon mesti pakai tiang dulu, pakai rangka dulu. Nah ini langit, awannya bergerak, jalan, berubah ntar dari siang ke malam. Indah bukan main. Allah Ta'ala indah, yuhibbu wa yuhibbul jamal, dan Allah Ta'ala suka dengan yang indah-indah, yang lihat yang muka yang cakep, senang kita bukan main. Kita lihat orang lain nih, mukanya bersih, rapi, bajunya rapi, bersih, sendalnya bersih, kan senang, masya Allah. Ini orang berarti ngejaga kebersihan. Kemudian al-kibru, Nabi menjelaskan, melanjutkan, al-kibru batrul haq. Kibir atau sombong adalah batrul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau adalah salah satu as-sabiqina fil Islam, salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Beliau punya postur tubuh yang enggak tinggi, pendek, tapi luar biasa. Beliau adalah al-mubasyirina fil jannah, salah satu sahabat yang diberikan kabar gembira masuk dalam surga. Al-mubasyirina fil jannah diantaranya Abdullah bin Mas'ud. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan salah satunya juga Abdullah bin Mas'ud yang diberikan kabar gembira oleh Nabi sudah pasti masuk dalam surga. Kalau kita dapat jaminan begitu kan senangnya bukan main. Mudah-mudahan kita bisa bersama mereka semua dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian la yadkhulul jannata, artinya tidak akan masuk surga, la yadkhulu abadan in istahallal kibir. Tidak akan masuk surga selama-lamanya kalau misalkan kesombongan itu melekat, enggak hilang dari dirinya. Au la yadkhuluha ma'al awwalin, atau dia enggak bakal masuk surga bersama rombongan pertama. Rombongan pertama yang akan masuk surga adalah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad bakal masuk rombongan pertama, masuk ke dalam surga. Nah, ini artinya nih dibersihin dulu, di laundry dulu nantinya. Orang yang punya sifat sombong. A'udzubillahi min dzalik. Wa qawluhu dzarratun min kibrin ay zinatun namlatin shaghira min kibr. Gambarannya seperti apa? Zunnah namlah shaghira. Kayak inian putih-putih telur itu apa namanya? Telur apa namanya? Namlah, telur semut. Namlah itu semut. Putihnya semut itu apa namanya? Yang putih-putihnya itu. Apa namanya? Kecil bukan main, kan lebih kecil dari semutnya itu. Walaupun cuma segitu gambarannya.
Nah itu nggak bakal masuk surga. Dia punya sombong kecil banget, kayak nulis di pulpen di kertas itu titik aja gitu udah. Setitik kayak begitu udah nggak masuk surga. Hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Wa qawluhu faqala rajulun wa huwa Malik bin Mararah. Nah, tadi faqala rajulun ini dikatakan beliau adalah Malik bin Mararah. Nah, ada juga mengatakan sahabat yang lainnya. Namun dalam syarah disebutkan Malik bin Mararah yang berkata tadi. Innallaha wa qala rajulun, ada orang yang senang pakaiannya bagus, sendalnya bagus. Bagaimana? Nah, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah jamilun, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan. Jadi intinya kesimpulan dalam hadis ini adalah apa? Nahyun anil kibri. Larangan kita untuk sombong. Kemudian wahasun 'ala tawadhu. Anjuran kita untuk tawadhu. Jangan sombong, tapi kita harus tawadhu. Hadis akhrajahu Muslim fi Kitabil Islam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab Kitabul Islam. Kalau kita cari di dalam kitab Sahihul Muslim, cari di dalam Kitabul Islam, ini hadis ada di situ. Namanya hadis tentang apa tadi? Tidak larangan kita untuk tidak sombong. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Taala bersihkan hati kita dari segala macam penyakit zahir dan batin. Allah Taala hapuskan dosa dan kesalahan kita. Allah Ta'ala jadikan ilmu kita barakah, manfaat dunia wal akhirah, dan jadikan kita semua sebagai orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati terhadap manusia, sehingga orang yang rendah hati itu pasti derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadina wa ala kulli niyatul salihah wa ala man waslaqna salihin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha fatub alaina tawba taghsil likulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النساء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.